Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penjadwalan CPU. Oke, kita masuk. Seperti apa sih definisi penjadwalan CPU itu? Nah, jadi penjadwalan CPU itu adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi di mana untuk mengatur penggunaan CPU secara efisien dengan memilih tugas-tugas yang akan dieksekusi berdasarkan beberapa kriteria seperti prioritas, waktu, atau keadaan sistem. Nah, itu untuk memaksimalkan kinerja pada sistem. Oke, kita masuk selanjutnya. Nah, di penjadwalan CPU itu ada yang dinamakan dengan komponen penjadwalan CPU. Di komponen ini ada dua komponen, ada yang dinamakan dengan antrian penjadwalan atau scheduler queue, dan ada yang dinamakan dengan penjadwalan atau scheduler. Nah, di scheduler queue itu atau antrian penjadwalan ada tiga macam. Ada ready queue, ada IO queue, dan ada job queue. Nah, scheduler queue itu adalah antrian yang digunakan oleh penjadwalan CPU untuk menyimpan daftar proses yang menunggu untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, kalau ready queue itu adalah tipe khusus dari scheduler queue yang berisi daftar proses yang telah siap untuk dieksekusi oleh si CPU. Kalau IOQ itu adalah antrian yang digunakan untuk menyimpan daftar proses yang menunggu untuk melakukan operasi, masukan atau keluaran, atau input atau output seperti membaca atau menulis data ke perangkat penyimpanan atau ke jaringan. Kemudian yang untuk job queue itu adalah sebuah antrian yang berisi daftar semua proses yang telah diinisialisasi pada sistem. Nah, untuk penjadwalan atau komponen penjadwalan atau scheduler itu adalah suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Kita lanjut. Nah, di dalam penjadwalan CPU pasti ada yang dinamakan dengan kriteria. Pada penjadwalan CPU ini ada 6 kriteria. Yang pertama adalah CPU utilization. Nah, CPU utilization ini adalah kriteria yang digunakan untuk mengeksekusi proses persentase waktu. Jadi, di mana persentase waktu pada CPU ini digunakan untuk mengeksekusi proses. Kemudian ada yang dinamakan dengan throughput. Nah, di throughput ini adalah kriteria penjadwalan CPU yang dimana jumlah total proses yang diselesaikan dalam satu periode waktu tertentu. Nah, kalau turnaround time, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan dari awal hingga selesai untuk menyelesaikan satu proses, termasuk waktu antrian dan waktu eksekusi. Kemudian ada yang dinamakan dengan waiting time. Nah, kalau waiting time ini, dia adalah waktu yang dihabiskan oleh proses dalam antrian sebelum mulai dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada yang dinamakan dengan response time. Nah, apa itu response time? Nah, kalau response time ini dia adalah kriteria penjadwalan CPU yang dimana waktu yang dibutuhkan dari permintaan awal hingga menerima respons pertama dari sistem. Nah, ini tuh seringkali penting dalam sistem interaktif di mana pengguna menunggu respon dari sebuah sistem. Kemudian yang terakhir adalah fairness. Nah, fairness ini adalah kriteria yang dimana kesetaraan dalam memperlakukan proses-proses yang berjalan di sistem, di mana sistem yang adil akan memberikan kesempatan yang sama kepada semua proses untuk menggunakan sumber daya CPU tanpa memihak pada suatu proses tertentu. Kita lanjut. Nah, dalam penjadwalan CPU ada macam-macam algoritma. Yang pertama adalah first come first serve atau FCFS. Nah, algoritma ini itu adalah algoritma di mana proses pertama yang masuk adalah yang pertama kali dilayani. Jadi
tidak memperhatikan durasi atau kepentingan proses tersebut di dalam FCFS atau first come first serve, yang mana dia mengalokasikan CPU itu sesuai dengan urutan kedatangan. Kemudian ada shortest job first atau SJF. Nah, kalau di SJF ini dia itu adalah algoritma di mana proses dengan waktu pemrosesan terpendek dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, hal ini tuh mengurangi waktu tunggu rata-rata karena proses-proses yang pendek selesai lebih cepat. Namun, untuk proses yang panjang itu bisa jadi akan terjebak dalam antrian. Kemudian yang ketiga adalah priority scheduling. Kalau priority scheduling ini dia adalah proses yang diberikan prioritas, dan proses dengan prioritas tertinggi dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi ini itu memungkinkan penyelesaian proses kritis atau mendesak itu lebih cepat. Tetapi dia juga membutuhkan mekanisme untuk menangani inversi prioritas. Kemudian yang terakhir adalah round robin. Nah, di round robin ini dia itu algoritma yang dimana setiap prosesnya itu diberi waktu tetap untuk dieksekusi, kemudian digantikan oleh proses berikutnya dalam antrian. Nah, ini tuh memberikan respon cepat kepada proses interaktif dan mencegah proses tunggal mendominasi. Namun, bisa juga membuang-buang waktu jika prosesnya pendek dan waktu putaran terlalu besar. Kita lanjut. Nah, di dalam penyetujuan CPU pasti ada menggunakan strategi. Ada strategi non-preemptif dan ada strategi preemptif. Nah, non-preemptif itu adalah strategi di mana jenis penjadwalannya itu prosesnya sedang dieksekusi tidak dapat dipaksa berhenti atau di-preempt oleh sistem operasi sampai proses tersebut selesai, atau melakukan operasi yang memerlukan pembebasan CPU secara sukarela. Dalam penyetujuan non-preemptif, CPU hanya akan dialokasikan ke proses baru setelah proses yang sedang berjalan selesai atau berhenti secara sukarela. Kemudian, kalau strategi preemptif, dia itu adalah strategi di mana sistem operasi dapat menginterupsi atau mengimplement proses yang sedang dieksekusi dan mengalihkan CPU ke proses lain yang memiliki proses lebih tinggi atau memenuhi kondisi tertentu. Nah, dalam penjadwalan preemptif, sistem operasi dapat mengambil alih kendali CPU dari proses yang sedang berjalan dan memberikan kesempatan kepada proses lain untuk dieksekusi. Jadi hal ini tuh memungkinkan sistem untuk merespon peristiwa atau tindakan penting secara lebih dinamis dan efisien. Baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi penyetujuan CPU ini. Mungkin kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi ini bahwa setelah kita mempelajari berbagai algoritma yang penjadwalan CPU yang telah saya sebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa tiap algoritma itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam situasi tertentu, algoritma juga mungkin lebih efektif dibandingkan yang lain, tergantung pada kebutuhan spesifik. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan masing-masing algoritma itu dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam penyetujuan CPU untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Ini seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Jika ada kurang lebih mohon dimaafkan. Saya Dinda Fadila Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.